Kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul bersaksi kepada yang terpelajar adalah Nikodemus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyertai kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kekasih, Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin. Nah, orang Sanhedrin itu adalah orang yang pintar atau kaum yang terpelajar dari orang-orang Yahudi. Dan saudaraku yang kekasih, pada saat dia melihat bagaimana Kristus, dia menyatakan di dalam kehidupannya satu karya yang luar biasa, maka dia diyakinkan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Tetapi karena dia terlalu sombong untuk mengakui bahwa dia bersimpati kepada Yesus, maka dia meminta satu wawancara yang rahasia, atau dia datang pada tengah malam. Dan dalam wawancara itu Yesus dia memberikan gambaran keselamatan. Sehingga itulah yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia menyatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Di Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan saudaraku yang kasih, kita bisa melihat di sana bagaimana kerinduan daripada seorang yang terpelajar yang bernama Nikodemus. Walaupun dia ragu-ragu menerima kebenaran, tetapi pada akhirnya dia berusaha membela Kristus. Pada saat kita membaca di dalam Alkitab, jadi di dalam buku Injil Yohanes, bagaimana dia berusaha untuk membela Yesus, sehingga mereka mengatakan, apakah engkau sudah terpedaya dengan ajaran daripada Yesus? Karena memang dia, walaupun dia belum memahami sepenuhnya tentang kebenaran, tetapi dia karena takut dengan orang-orang Yahudi, maka kebenaran itu masih tersimpan di dalam hatinya. Dan kita tahu bahwa pada saat Yesus dia mati, maka teringatlah pengajaran yang sudah disampaikan Yesus, dan saat itu dia baru bertobat dan menerima Tuhan sebagai anak Allah. Saudaraku yang kasih, terkadang pada saat kita menerima kebenaran, mungkin kita diliputi dengan perasaan ragu, perasaan takut. Tetapi selama kita tunduk kepada bujukan daripada Roh Kudus, seperti yang Yesus katakan kepadanya bahwa Roh itu dia bekerja seperti angin. Dan pada saat tidak terlihat dalam nampak, tidak terlihat, tetapi dia bekerja dari dalam. Dan Roh Kudus yang mengubahkan Nikodemus. Saudara, terkadang kita juga memiliki kebenaran. Kita merasa bahwa tidak perlu ada kebenaran yang lain. Kita merasa bahwa kita memiliki semua kebenaran. Dan kita merasakan bahwa itu sudah cukup. Kebenaran itu hanya akan berarti kalau kita mempraktekkan atau menghidupkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan kuasa Roh Kudus, mari kita belajar terus akan kebenaran. Karena kebenaran Kristus yang dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu yang akan membawa kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Dan itu yang akan menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Hamba Tuhan Nyonya White dia menyatakan di dalam buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 231 dan 232, keberhasilan pesan Injil tidak bergantung pada pidato yang terpelajar, kesaksian yang fasih, atau argumen yang mendalam. Hal itu bergantung pada kesederhanaan pesan dan penyesuaian dengan jiwa-jiwa yang lapar akan roti kehidupan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Ini adalah kerinduan daripada ribuan jiwa, sehingga banyak orang yang dapat dijangkau dengan cara yang paling sederhana dan rendah hati.
mereka yang paling intelektual atau terpelajar, mereka yang dipandang sebagai pria dan wanita yang paling diberkati di dunia, seringkali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah, yang dapat berbicara tentang kasih itu secara alamiah, sebagaimana orang-orang duniawi berbicara tentang hal-hal yang menarik baginya. Saudara yang kasih, mengetahui dan mempraktekkan kebenaran itu adalah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dan kita berdoa lewat kuasa Roh Kudus, maka kita boleh bersaksi kepada orang-orang yang terpelajar. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.